Jadi siang itu saya kedatangan orang ya, ibu-ibu bawa anaknya sudah lumayan gede sih badannya. Nah, ibu-ibu itu mau ngeleskan anaknya di tempat saya. Kata ibu itu anaknya kelas 2, harusnya udah kelas 5, tapi nggak naik, sama gurunya nggak dinaikin 3 tahun. Itu masih di kelas 2. Saya cek, dia baca, dia emang nggak bisa baca. Huruf juga banyak yang nggak tahu. Wajar lah ya kalau nggak naik. Dan gurunya juga bener nggak naikin kayak gitu. Nah, selanjutnya karena ibu itu mau anaknya les, saya bilang kalau keadaannya gini nggak bisa ikut yang reguler, maunya yang privat. Ya udah, ikut kelas privat jam 11 siang. Ya, jam 11 siang itu dia udah pulang sekolah katanya. Soalnya ibunya saya tanya kadang pulang jam 10, kadang setengah 11, berarti kan masih ada waktu tuh ya 30 menit dari rumah ke sini untuk siap-siap. Nah, selanjutnya ya kan, berarti jam 11 sudah siap dong, harusnya di sini udah siap belajar. Jadi di bulan pertama itu ya, untuk kelas privatnya dia rajin turun kayak gitu. Paling nggak turun ada sekali aja, sekali atau 2 kali itu di bulan pertama. Dan pembayaran juga tepat waktu. Nah, di bulan kedua itu setengah bulannya kan hitungannya 4 minggu ya, jadi 2 minggunya dia rajin, 2 minggunya lagi tuh bolong-bolong. Saya nggak nanya tuh, belum tanya kenapa, belum belum tahu alasan, nggak nggak nanya alasannya apa dia itu jarang masuk. Nah terus ya kan, saya itu waktu udah waktunya pembayaran saya tagih, Bu ini SPP-nya segini ya, di WA kan saya chat. Lantas besoknya ibunya datang bilang, Mas, saya dipanggil Mas kan, Mas, anu ya untuk SPP-nya sekalian bulan depan kayak gitu, jadi 2 bulan sekaligus. Saya waktu itu lagi malas ngomongin SPP ya, datang tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, ya saya udah iyain aja dulu, malas bahas, yang penting anaknya masuk belajar. Itu di bulan pertama itu udah ada perubahan tuh, anaknya bagus, itu bisa ada perubahan ya, perubahannya lumayan lah, bisa baca. Nah, habis itu dia di bulan awal bulan ketiga itu semakin jarang lagi masuk dan nggak ada kabar. Biasaan dia itu kalau nggak les nggak ada kabar. Jadi saya tanya lah, Bu ini kenapa jarang masuk, dan kalau nggak masuk nggak ada kabar. Saya nungguin loh 1 jam di sini waktu belajarnya, jadi waktunya terbuang-buang saya. Kalau gini terus saya nggak bisa lanjut ngajar, kayak kayak gitu saya bilang. Dan ibunya bilang, ya mohon maaf saya lagi sakit katanya. eh Apa namanya, yang ngantar itu nggak ada, disuruh ngantar nggak mau. Ya saya nggak tahu ya, karena yang biasa ngantar tuh emang bukan ibunya, tapi ada saudaranya kah siapanya gitu yang bisa ngantar. Nah ibunya bilang gitu. Habis itu saya bilang mohon maaf Bu, saya nggak bisa lanjut lagi sudah, soalnya saya ada kegiatan lain yang harus diisi kan kayak gitu. Lantas ibunya kayak melas gitu, minta tolong anaknya supaya bisa les lagi kan kayak gitu. Nah minta tolong banget, sampai VN itu bahasanya kayak melas banget gitu loh, minta-minta ke saya supaya anaknya bisa les lagi. Oke, ya udah. Habis itu minggu apa, hari hari apa, kan saya WA itu kan hari Jumat ya. Nah hari Sabtunya dia mau ke rumah, ke tempat les, tapi nggak saya saya bilang libur, jadi Senin aja. Senin dia ngomong langsung kayak gini panjang lebar, sekalian bayar lesnya yang sisanya itu 1 bulan lebih berapa hari. Nah itu udah dibayar lunas. Saya bilang kalau hari ini saya nggak bisa ngajar Bu, jadi mulai besok, karena saya bilang hari ini sudah ada yang janjian. Karena saya cuma pengen anu aja sih, apa sebenarnya apa ya, emang sudah ada yang janjian, tapi
masa demi dia ninggalin yang janjian tadi kan, apalagi dia udah track recordnya kemarin nggak bagus kayak gitu. Jadi di hari Selasanya ya dia mulai aktif les lagi, baru sekitar 3 hari kayaknya ya. 3 hari ternyata habis itu nggak ada masuk lagi. Saya pun heran, ini anak kenapa sih, orang tuanya kenapa kok nggak ada kabar. Nah habis itu ternyata ibunya bilang, aduh apa, bukan 3 hari, ini sebulan lagi nih, sebulan lagi dia apa namanya dia lesnya itu pun jarang-jarang sih. Iya sebulan itu dia jarang-jarang, ada seminggu ya 2 mingguan dia itu les, cuma jarang-jarang. Nah, habis itu lama seminggu lebih nggak ada kabar, nggak ada les lagi, ibunya nggak kabarin juga. Saya tanya, oh ini kenapa kok ini si anak nggak ada masuk lagi. Nah ibunya bilang, mohon maaf mas, saya belum ada uang buat bayar, nanti kalau sudah ada uang lesnya lagi saya lanjut lagi. Nggak saya balas tuh karena nggak lama itu emang tagihannya keluar. Jadi saya kasih lah ini tagihan SPP-nya. Iya katanya. Nah iya apa nggak dibalas ya. Nah habis itu saya udah hampir semingguan atau 2 minggu tuh kan, gimana nih bu kok nggak ada kelanjutannya. Katanya mohon maaf mas, hari Sabtu ini dibayar, nunggu bapaknya gajian. Oke lah saya nunggu Sabtu loh, nggak dibayar, nggak ada tanda-tanda, dia ngechat juga enggak. Nah sampai hari Senin baru saya chat, bu ini sudah lewat hari Sabtu loh, nggak ada kabar. Bu ini gimana kelanjutannya ya, nggak ada kabar di hari seminggu selanjutnya. Nah ini hari ini tadi saya buat video ini, saya chat lagi lah, ini kok foto profilnya hilang ya, saya chat nggak masuk. Wah saya pikir saya diblokir nih. Saya tanyalah teman saya 2 orang ya, coba cekkan ini nomor, bisa nggak kamu masuk chatnya. Oh foto profilnya ada, bisa dicek masuk, dicat masuk. Nah berarti benar saya diblokir. Padahal saya nagihnya juga nggak maksa, saya cuma tanya kapan bisa bayar SPP-nya. Saya butuh kejelasan aja. Kalau kayak gini kan gimana ya, kemarin maksa-maksa mau masuk, sudah sampai saya tolak itu orang tetap mau anaknya masuk, sudah waktunya pembayaran dia nggak mau bayar. Kayak gini kan jadinya kadang kasihan juga sih. Kalau dengar dari cerita orang-orang dekatnya itu, dia ya kayak lagi kesusahan orangnya. Cuma ya kalau udah ada kabar ya gimana, harusnya kan kabarin ya kan ya. Jadi kitanya yang di sini juga bisa memaklumi kalau ada kendala-kendala lah. Ini main blokir apa nggak jengkel.